Shalom saudara-saudara, tetap optimis di dalam Tuhan. Hari ini kita akan memulai perenungan kita dengan tema bersukacitalah senantiasa. Oke, sebelum kita memulai perenungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami kembali untuk merenungkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami ini yang lemah, yang bodoh. Tetapi di dalam kelemahan dan kebodohan kami inilah kami masih mau terus mengerti tentang Tuhan yang luar biasa. Karena itu berbicaralah bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Jadi saudara harus tahu dulu bahwa Filipi adalah tulisan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Konteksnya adalah Paulus ada dalam penjara. Dia berkata demikian. Ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah satu pernyataan tegas dari seorang Paulus ditulis di dalam kondisi tertekan, terintimidasi, dalam keadaan krisis, dalam keadaan terhimpit, terbelenggu, ditindas dalam segala apapun juga saudara, karena dia ada dalam sebuah penjara. Tetapi dia berani menulis ini kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tahu saudara artinya apa? Inilah menunjukkan bahwa orang yang memiliki kualitas rohani yang baik itu adalah dalam keadaan apapun, seburuk apapun itu, dia tetap terus bersukacita. Karena kenapa demikian? Karena tidak akan bisa hal yang membuat dia tertekan itu yang tidak bisa dia lakukan sesuatu yang baik. Maka hari-hari ini saudara, tidak ada kata lain selain kita bersukacitalah dalam Tuhan. Tidak kata lain, karena bersukacitalah itu tidak bisa direkayasa. Bersukacitalah itu bukan karena kamu dapat duit, naik posisi jabatan. Ya, itu sukacitanya sifatnya temporer. Tetapi kalau orang itu sudah sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, maka sukacitanya itu tidak dapat dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Baik dapat berkat, baik tidak dapat berkat, baik naik posisi jabatan mau posisi yang sama, baik dalam keadaan sehat, keadaan sakit, tetap bersukacita. Karena sukacita yang sesungguhnya adalah pemberian Tuhan yang dapat dirasakan dalam diri kita. Karena kita sudah sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saya punya keyakinan teguh bahwa saudara yang rajin terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya tidak akan pernah hidup di dalam kedukaan secara fisikly, tetapi dia selalu bersukacita di dalam hidup dia. Maka konteks ini menjadi satu bagian bagi kita, yaitu bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, tidak mudah memang menghadapi rumah tangga, konflik, menghadapi krisis ekonomi, menghadapi krisis sosial, dan hal-hal yang lain. Tetapi bagian firman Tuhan ini, boleh hal itu terjadi, tapi kita tetap bersukacita. Bersukacitalah selalu saudara dalam segala hal. Oleh karena itu saya mau berdoa supaya saudara tetap terus punya sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah kami tetap terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami tahu hidup kami yang telah diselamatkan, diubah oleh Tuhan. Karya Roh Kudus tinggal dalam hati kami. Itu yang membuat kami tetap bersukacita. Sampai hari ini. Dan sampai kapanpun juga. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis. Dan jaga kesehatan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya. God bless.